Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia khusus di kelas 8 dan kelas 9. Untuk tahun kemarin saya kelas 7 dan kelas 8. Jadi untuk tahun ini saya naik kelas. Jadi nanti turun kelas lagi kelas 7. Jadi siswa itu difokuskan ke satu guru. Nah, untuk kendalanya sama dengan guru sebelumnya, guru kelas 7, mulai dari siswa yang tidak tahu membaca, sulit membedakan B dengan D, G dengan Y, terbata-bata, susah menulis, susah berbicara, susah mengingat dan lain sebagainya. Itu setiap kelas itu ada, setiap angkatan itu ada. Cuma alhamdulillah berkat berjalannya waktu, guru itu sudah mulai mampu untuk memahami peserta didiknya. Seperti kita menyesuaikan dengan misalnya siswa tidak tahu membaca, kita kelompokkan sama dia. Jadi kita caranya gimana itu. Nah, ada sedikit pertanyaan. Kemarin itu untuk pengibasan materi yang saya sampaikan itu tentang KKTP. Jadi di KKTP ini jadi perdebatan waktu itu tentang KKM. Sebenarnya standar kita itu dari 61 sampai 69. Kalau tidak salah ya Pak ya, 61 sampai 69. Jadi saat saya bilangkan seperti ini, kami mematok Bapak Ibu, kami tidak hanya 61 itu misalnya siswa saya saat dapat nilai 60 udah stop gitu, enggak. Jadi kami itu masing-masing mata pelajar itu kami patok nilainya, jangan sampai terlalu di bawah sampai 61, 62, enggak. Kami patok misalnya siswa itu standar kami itu minimalnya 70. Misalnya kalau saya sendiri, kenapa saya standarkan 70? Saya menjaga kualitas peserta didik di luar. Jadi karena kalau di tingkat SMA mereka tidak akan peduli siswa itu dari sekolah penggerak atau enggak. Mereka lihatnya nilainya saja. Anaknya nilainya bagus semua, terima. Gitu. Kita letakkan di kelas ini, misalnya kayak gitu. Karena terdengar di luar itu ada orang tua siswa itu komplain seperti ini. Bu, kenapa sih nilai kita itu jelek-jelek? Nilai kita standarnya kayak gini, sedangkan sekolah lain 80, 90, kenapa enggak kayak sekolah lain? Kita jelaskan seperti apapun kan mereka enggak peduli sebenarnya. Jadi dari sekolah kami itu kami patok masing-masing guru mata pelajaran di sini kami patok misalnya 68, 69, 70. Kalau misalnya siswanya dapat 60, kami tarik lagi, ulang lagi materinya atau dikasih pengayaan seperti itu, jangan sampai dapat seperti itu. Tapi kan pada dasarnya itu di KKTP itu 61 sampai 69 itu sudah tuntas. Jadi tujuan kami itu tetap mematok seperti itu. Jadi masalah perdebatan di antara guru dan kepala sekolah di situ. Kenapa harus itu nggak patok, Bu? Kenapa nggak 80 saja? Terlalu tinggi, kita juga sadar diri gitu kan. Kalau misalnya kita patok 80, kami sadar diri dengan kemampuan peserta didik kami. Jadi intinya patokan itu bukan kami terapkan untuk seluruh sekolah, hanya di dalam intern sekolah kami. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, apakah boleh seperti itu, ataukah kita harus memang sesuai dengan standarnya 60, 61 sampai 69 itu udah tuntas, itu tidak perlu diulang lagi atau gimana? Pertama, kita jelas di dalam kurikulum Merdeka menggunakan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dengan harapan kita, dengan harapan anak-anak itu justru tidak terpatok pada satu angka gitu. Kita justru menghindari, KKTP ini menghindari patokan anak ketika kita katakan 70, kalau 69 dia nggak ada alasan dia nggak tuntas gitu ya. Pokoknya kita nggak ngasih kesempatan apapun, pokoknya dia nggak tuntas remedial gitu kan. Jadi makanya dibikinkan rentang. Jadi ada 3 alternatif. Bapak Ibu kalau misalnya nggak mau pakai interval, misalnya kayak tadi Ibu saya nggak 61, 69, berarti nggak mau interval, boleh pakai kriteria. Kita punya kriteria, kita bikinkan kriterianya, atau kita pakai rubrik. Jadi kita boleh pilih alternatif. Dan wajib Bapak Ibu punya KKTP. Kalau nggak punya KKTP, nanti Bapak Ibu kebingungan dalam menentukan penilaian akhir dari setiap sesi.
Gitu ya. Jadi memang untuk menentukan kita bisa maju ke tujuan pembelajaran berikutnya itu fungsi KKTP. Sebenarnya kita masing-masing ada. Kompakkan saja kita punya KKTP di mana masing-masing mapel itu bisa mengidentifikasi KKTP kita mau pakai yang mana, rubrik, interval atau kriteria. Kemudian dari ketiga ini kita misalnya contoh ambil yang enak aja nih, ambil interval gitu kan. Nah, untuk mengatasi permasalahan ibu tadi kan kita bisa mainkan di tujuan pembelajarannya Bu. Jadi seberapa dalam tujuan pembelajaran. Jadi KKTP-nya itu tinggi atau rendah pun nggak masalah. Cuman memang saran saya KKTP ibu membaginya berarti 100 bagi 4 ya misalnya bagi 2 dan dibagi kemudian ini bagi 3 gitu kan atasnya Iya, bagi 3. ya atasnya bagi 3. Nah kalau seperti itu kalau saya sih justru naikkan saja rentangnya, jangan 61 itu terlalu gitu ya, dengan tengah 50%. Nanti nilainya tahun 60, 61. Jadi naikkan saja menjadi misalnya kalau bahasa Indonesia kayaknya 70 ke 75 oke lah ya. Iya, Mungkin gitu. ya. Mungkin Pak Ahmedi jadi kalau kan kita lihat karakter dari mapel masing-masing. Kayak IPA harusnya udah 70, 75 ke atas gitu kan. Bahasa Inggris mungkin udah naik ke 75 ke atas. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita buat standar yang tinggi gitu kan buat anak-anak kita. Bukan kita mau apa ini, bukan apa istilahnya, kita nggak tahu diri gitu ya, tapi justru kita menuntut anak kita supaya bisa, biar apa? Kita latihkan mereka menggunakan formatif gitu. Dan kan kita juga menyesuaikan. Kan Bapak Ibu, kita melihat situasi anak kita. Kalau dia nggak bisa, kita kasih bantuan. Kalau dia nggak bisa, ini kita kasih bantuan. Kita nggak bisa, kita kasih bantuan. Sehingga harusnya KKTP itu bisa tercapai. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Kalau nggak tercapai pada saat itu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Misalnya, saya udah kasih contoh penilaian Bude, tanda tangan. Ada Bapak Ibu, nanti coba dicek-cek lagi. Saya pernah kirimkan contoh penilaian atau assessment kurikulum merdeka menggunakan interval dan rubrik. Iya, ada. Gitu ya. Jadi bagaimana kita mengolah nilai anak, misalnya si Badu, si Amar, siapa gitu ya, dapat nilai 69 dengan yang 75, itu bagaimana penjelasan dan deskripsinya gitu Bapak Ibu. Nanti silakan dilihat. Tapi untuk pertanyaan Bapak Ibu bagaimana dengan KKTP, jelas KKTP menjadi salah satu komponen yang penting di dalam assessment yang harus kita buat sama-sama gitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan karakter masing-masing mata pelajaran. Dan saran saya KKTP tetap menggunakan rentang. Jadi jangan misalnya 68 atau sekian, langsung saja 65 misalnya. Kalau bahasa Indonesia seharusnya jangan 65. Itulah Bu, saya tidak mau 65. Ya, begitu lagi gitu Bapak Ibu. Naikkan saja jadi 70 ke 80. Iya. Tapi ya Harus ada ikhlas. gitu, Bapak Ibu. Mohon bantuan Bapak Ibu, kitanya yang terpaksa harus kerja keras, memastikan bahwa mereka bisa sampai kepada standar kita yang 70 gitu kan Bapak Ibu. Dia sampai. Jadi ketika dia misalnya mengarang, dia nggak bisa, misal dia punya ide cerita, dia punya, kan itu sesuai dengan rubrik ya. Oh ternyata setelah dinilai dia 70 tapi memang belum sampai 75 karena kohesinya misalnya belum pas gitu kan. Oh ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa, kita kasih secara ide, secara tulisan, secara tata baca, tata tulis itu udah oke, tapi mungkin antara paragraf dengan yang lain, paragraf satu dengan yang lain nggak nyambung, nggak udah oke. Kita kurangin di rubrik itu, sisanya kan masuk 72, oke, lulus tuh. Karena penilaian kita bukan kepada, misalnya bukan tentang idenya aja. Kalau ide tentang tata tulis kita bicara tata tulis, kalau kita bicara kohesi kita bicara kohesi. Kalau iya kan setiap apapun yang kita nilai kepada siswa punya kriteria, punya rubriknya gitu kan ya. Tuh untuk KKTP. Terus nah KKTP oke, itu KKTP. Terus yang